Guys, naskah proklamasi kita itu pernah dibuang ke tong sampah loh. Ada yang tahu nggak kenapa dibuang? Oke, spesial bulan kemerdekaan gua bakalan bahas salah satu sejarah yang memang jarang diketahui oleh teman-teman semua. Gue memang menemukan beberapa sejarah dan juga artikel yang ngebahas tentang ini. Bahwa naskah proklamasi kita tuh sempet dibuang gitu guys ke tong sampah. Dan dibuangnya itu bukan sama orang lain, melainkan dibuang oleh presiden pertama kita, yakni Bapak Insinyur Soekarno. Nah, penasaran kalian dengan ceritanya? Langsung aja kita bahas. Jadi ceritanya gini guys, beberapa hari sebelum proklamasi, naskah proklamasi yang asli itu dirumuskan oleh 3 orang diantaranya, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Di mana paragraf pertama itu diusulkan oleh Bapak Ahmad Subarjo, paragraf kedua itu merupakan usulan dari Bapak Muhammad Hatta, dan naskah proklamasi yang asli itu ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno sendiri di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Tepatnya di Jalan Mejidori yang mana sekarang ini dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Setelah naskah proklamasi asli itu sudah dirumuskan, naskah itu diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang menggunakan mesin tik agar lebih rapih gitu. Pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945, siapa yang nyangka guys, setelah selesai diketik ulang oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan ini sempat dibuang. Karena dianggap tidak diperlukan lagi guys. Dia dibuang di tong sampah. Tetapi salah satu tokoh pers Indonesia yang juga merupakan salah satu pahlawan kita, yang bernama Burhanuddin Muhammadiyah, itu mengambil naskah tersebut dari tong sampah dan juga menyimpannya sebagai dokumen pribadi. Setelah berakhirnya rapat perumusan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, nah, naskah proklamasi itu disimpan dengan sangat-sangat baik oleh Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Sampai akhirnya pada tahun 1995, beliau ini menyerahkan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto. Dan pada tahun yang sama, naskah tersebut disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai ANRI sampai dengan sekarang. Dan kabarnya naskah atau teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang merupakan tulis tangan dari Bapak Insinyur Soekarno sendiri itu sudah menjadi cagar budaya guys, yang pastinya dilindungi. Wow, ini keren banget sih. Jadi kabarnya naskah proklamasi yang asli itu ditulis dengan tulisan tangan dari kertas berwarna putih dari blok not. Sampai akhirnya setelah disimpan berlama-lama terdapat kurang lebih 15 lubang pada bagian tengah naskah proklamasi itu bekas dimakan oleh serangga. Dan juga warna kertasnya sudah menjadi kuning kecoklatan gitu guys, karena adanya reaksi kimia. Tapi itulah dia guys, salah satu sejarah yang mungkin kita jarang ketahui. Gue tahu beberapa dari teman-teman udah ada yang tahu sejarah ini, dan gue juga yakin masih banyak banget sejarah-sejarah Indonesia yang enggak diajarkan di sekolah. Tapi seharusnya kita bisa ingat dan kita budayakan guys, supaya kita sadar betapa pentingnya perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu. Jadi itulah dia tentang sejarah naskah proklamasi. Next kita akan bahas apa lagi? Langsung aja komen di kolom komentar bawah ya guys ya. Okay, see you next video. Dadah.